Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Ali Farezi, mahasiswa Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah proyek yang saya kembangkan, yaitu sistem pemberian pakan otomatis yang dikendalikan melalui gestur tangan. Proyek ini menggabungkan beberapa teknologi modern seperti computer vision, deep learning, dan Internet of Things. Saya menggunakan model YOLO V8 untuk mendeteksi gestur secara real-time melalui kamera, serta memanfaatkan platform Blink untuk mengendalikan perangkat fisik seperti servo pemberi pakan, dan juga untuk memantau data lingkungan seperti suhu dan pH air. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan proses atau step-step dari proyek saya, mulai dari pelatihan model gestur, implementasi deteksi gerakan secara langsung, integrasi dengan sistem IoT, hingga hasil akhirnya. Nah, mari kita mulai di sini. Sebelum ke codingan untuk deteksinya, saya akan menjelaskan sistem IoT-nya sendiri yang ada di Walkway. Saya menggunakan platform Walkway untuk membuat sistem IoT-nya. Di sini saya menggunakan ESP32, lalu ada temperatur sensor untuk mendeteksi sensor, lalu potentiometer untuk mendeteksi atau menampilkan pH air yang ada di kolam atau di lingkungan. Lalu di sini servo untuk mengendalikan atau memberikan pakan. Di sini display untuk menampilkan jam, suhu, dan pH-nya. Di sini RTC untuk menampilkan jamnya, untuk mengambil jamnya secara real time. Nah, di sini saya sudah koneksikan juga ke Blink, ke platform Blink, agar dapat dikontrol seperti aktifkan atau nonaktifkan sistemnya, dan juga diberikan pakan manual. Nah, karena di sini saya sudah memberikan jadwal setiap jamnya itu akan diberikan pakan otomatis berdasarkan jam ini. Di sini saya juga membuat pakan manual yang bisa kita berikan secara manual dengan klik sini. Nah, untuk mempermudah dalam memberikan pakan tanpa perlu kita ke Blink-nya, saya membuat deteksi menggunakan YOLO V8. Yang pertama yaitu saya menggunakan dataset saya sendiri. Saya mengambil gambar lebih kurang 100 gambar yang kemudian saya augmentasi agar beragam dan lebih akurat pada saat deteksi. Di sini ada dua gestur yang saya gunakan, yaitu finger up dan palm open, yang kemudian saya training dengan 50 epoch. Dan ketika sudah di training, maka hasil akhirnya saya akan gunakan untuk deteksi gestur. Nah, yang pertama sini saya mengimport beberapa requirement yang saya perlukan. Lalu saya menggunakan kamera eksternal, yaitu kamera handphone. Di sini ada media pipe untuk membuat visual dari gestur tangannya. Lalu di sini untuk mengkoneksikan ke Blink-nya. Lalu ada statusnya. Di sini ada fungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tombol switch atau tombol switch yang ada di Blink. Lalu di sini juga finger up untuk mengaktifkan tombol pakan manual di Blink-nya. Lalu di sini mengambil data sensor, yaitu V1 itu adalah sensor suhu, lalu yang V2 ini sensor pH airnya. Nah, di sini untuk deteksi gestur dari hasil YOLO yang sudah saya training sebelumnya. Lalu menjalankan YOLO dan media pipe-nya, dan di sini sistem akan mendeteksi jika
telapak tangan atau palm open yang terdeteksi, maka akan dibaca palm open. Jika finger up, maka finger up. Lalu saya membuat gambar bounding box dan confidence-nya untuk menampilkan keyakinan sistem dalam mendeteksi gestur tangannya. Lalu di tampilan kameranya juga akan menampilkan gestur ketika terdeteksi dan juga status feeding, apakah on atau on. Lalu di sini untuk menampilkan sensor suhu dari blinknya, saya mengambil sensor suhu dari blink secara real time yang akan tampil di tampilan kameranya. Nah, di sini untuk menampilkan visualisasi dari gestur tangannya. Di sini saya langsung contohkan saja, saya akan aktifkan kameranya untuk mendeteksi gestur tangan. Di sini sudah nyala. Nah, di sini sudah aktif ya. Di sini saya coba split screen saja agar terlihat pada saat aktif dan non-aktif. Nah, di sini saya nyalakan dulu IoT-nya. Kita tunggu. Di sini karena masih offline, nah di sini sudah terkoneksi dengan blinknya. Nah di sini sudah berubah menjadi online, yang artinya sudah terhubung ke sistem walkway-nya atau sistem IoT-nya. Nah, karena di sini sistemnya masih off dan kita harus nyalakan terlebih dahulu tombol-tombol yang ada di platform blinknya, saya membuat deteksi ini agar lebih mudah. Jadi kita tidak perlu menekan tombol-tombol yang ada di platform blink, cukup deteksi dengan gestur. Contohnya seperti palm open atau telapak tangan, saya akan menyalakan sistemnya menggunakan telapak tangan. Di sini, nah, palm open terdeteksi, lalu sistem akan menyala di blinknya, tombolnya akan menyala dan sistem IoT-nya akan aktif. Dan ketika sudah aktif, sensor suhu dan pH-nya akan tampil juga di blink dan di tampilan kameranya secara real time. Nah, untuk memberikan pakan manual, karena sebelumnya saya sudah coding sistem IoT-nya agar diberikan makan sesuai jadwalnya, user juga bisa memberikan pakan manual dengan deteksi finger up. Di sini saya akan contohkan finger up. Jika terdeteksi, maka tombol switch ini akan on dan pakan akan diberikan. Nah, ini akan off kembali agar servonya tidak aktif terus-menerus. Dan ketika pakan sudah diberikan, juga akan ada notifikasi di platform blink yang menginformasikan bahwa pakan telah diberikan secara manual pada jam yang sama secara real time di blinknya, di walkway-nya. Nah, untuk menonaktifkan sistemnya lagi, kita perlu palm open lagi. Palm open terdeteksi, maka sistem akan kembali off dan tampilan indikator dari suhu dan pH-nya akan kembali 0 di platform blink dan tampilan kameranya. Seperti itu. Kita coba lagi di sini, maka sistem akan on lagi. Tunggu hingga sensornya menyala dan akan tampil informasi dari sensor-sensor yang sudah aktif di sistem IoT-nya. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai sistem pemberian pakan otomatis berbasis gestur tangan yang mengintegrasikan teknologi deteksi objek menggunakan YOLO V8. Dengan memanfaatkan gestur sederhana seperti membuka telapak tangan atau mengangkat satu jari, pengguna dapat mengontrol sistem secara real time tanpa perlu menyentuh perangkat.
Selain itu, fitur pemantauan suhu dan pH air juga membantu memastikan kondisi kolam tetap ideal. Saya berharap proyek ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem otomatis lainnya, khususnya di bidang pertanian dan peternakan berbasis teknologi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Sampai jumpa di proyek selanjutnya.